Nah, sekarang kita langsung ke Sulut. Kalau tadi kan big picture secara nasional, sekarang kita ingin mendengar dari yang punya daerah. Yang pertama, perkenankan kami menyambut Bapak Bupati Minahasa Utara, Bapak Jone Ganda, Sarjana Ekonomi. Pak Bupati, luar biasa nih Pak, daerah Bapak masuk menjadi salah satu dari 5 destinasi super prioritas. Namanya super Pak. Dan satu dari 5 seluruh Indonesia. Mata, bukan cuma mata Indonesia Pak, mata dunia tertuju ke Likupang sekarang. Dan dengan tidak berlama-lama saya persilahkan Bapak Bupati Minahasa Utara, Bapak Jono Ganda untuk menyampaikan paparannya. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Bung Jerry. Selamat sore semua. Salam dari Minahasa Utara, Sulawesi Utara, daerah kebanggaan kita. Tentunya yang saya hormati, saya banggakan Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Sandiaga Uno yang sudah tadi memaparkan materinya dan saya izin tadi. Kemudian ada tokoh Sulawesi Utara yang kita juga banggakan, Bapak Wamen Perdagangan, Bapak Dr. Jerry Sambuaga, juga yang saya hormati Bapak Wamendes yang barusan saja tadi menyampaikan tentang desa, pengembangan desa yang ada dan bantuan perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan desa, Bapak Budi Ari Setiadi. Kemudian ada juga yang saya hormati mentor saya, guru saya, sahabat saya, Wali Kota Bitung, Bapak Insinyur Moritz Mantiri, Magister Manajemen, dan tentunya yang saya banggakan, saya hormati Ketua Umum Kerukunan Keluarga Kawanua, Ibu Angelika Tengker, yang begitu luar biasa menginisiasi kegiatan webinar ini. Yang saya hormati juga Kadis Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara yang luar biasa begitu banyak mendukung Likupang sebagai destinasi super prioritas, dukungan dari provinsi yang begitu luar biasa kepada kami. Juga yang saya hormati saudara saya akademisi Unsrat dan orang yang di balik perencanaan pengembangan Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Profesor Dr. Insinyur Rene Charles Keppel, juga Bapak Ibu sekalian yang ikut dalam webinar ini, baik yang ada di Sulawesi Utara maupun diaspora, di Jakarta mungkin ada yang dari luar negeri, yang saya banggakan. Pertama, mungkin banyak yang sudah tahu bahwa Likupang ini adalah bagian dari 5 destinasi super prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah. Tadi Pak Menteri, Mas Menteri tadi menyampaikan, karena memang beberapa waktu lalu saya sempat menyampaikan kepada beliau, Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bahwa Likupang itu ada di Kabupaten Minahasa Utara. Karena banyak juga yang bertanya-tanya dan di beberapa kesempatan saya mengikuti rapat koordinasi, selalu disampaikan bahwa Likupang itu ada di Manado, sehingga menimbulkan mungkin kesalahan persepsi. Dan di beberapa kesempatan saya juga melihat kementerian selalu menetapkan bahwa Likupang itu ada di Manado. Makanya saya mengklarifikasi, saya menyampaikan untuk kita tahu bahwa Likupang itu ada di Kabupaten Minahasa Utara. Moderator, berikut saya akan share screen. Sudah bisa terlihat? Ya, jadi pengembangan desa wisata cerdas berbasis budaya dan hasil kekayaan alam yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, kita tentunya sama-sama tahu bahwa Minahasa Utara ini memiliki beragam budaya dan keanekaragaman kekayaan alam yang ada, sehingga pemerintah pusat menetapkan Likupang sebagai destinasi super prioritas, tentunya memiliki dasar-dasar dan
penilaian-penilaian yang sudah dilakukan. Oke, komponen desa wisata tentunya terdiri dari dua, yaitu pertama akomodasi dan atraksi. Kita sama-sama tahu bahwa akomodasi ini penting untuk kita jadikan sebagai fasilitas yang harus tersedia, di mana setiap orang yang akan mengunjungi desa wisata itu harus kita siapkan tempat-tempat untuk mereka tinggal. Kemudian kita harus menyiapkan atraksi. Atraksi ini merupakan bagian yang harus dimiliki oleh desa wisata agar ini menjadi suatu daya tarik tersendiri, agar setiap orang yang datang ke desa wisata tersebut bisa menikmati atraksi yang bisa mereka lihat di desa wisata. Mengapa desa wisata? Karena pertama, desa wisata ini tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik yang ada di desa itu maupun yang berada di sekelilingnya, bahkan di Kabupaten Minahasa Utara secara keseluruhan dan Sulawesi Utara secara umum. Selain meningkatkan kesejahteraan, desa wisata ini tentunya akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya, bagi komunitas, ada kelompok-kelompok masyarakat, baik kelompok pemuda maupun kelompok-kelompok seni budaya yang bisa tampil di desa wisata itu, sehingga potensi desa wisata ini menciptakan lapangan kerja begitu besar. Kemudian desa wisata juga akan menciptakan terjadinya pertukaran budaya atau interaksi dengan dunia luar. Apabila kita bisa mendatangkan atau menerima kunjungan wisatawan dari luar negeri, mancanegara misalnya, maka di situ akan terjadi pertukaran budaya. Kebiasaan-kebiasaan kita tentu akan dilihat, dinikmati oleh orang luar, begitu juga kita harus mampu mengadaptasi atau bisa mengikuti kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang datang berkunjung ke desa wisata. Kemudian yang keempat, mengapa desa wisata? Desa wisata ini akan membantu upaya pelestarian budaya dan cagar budaya di daerah. Dengan ditetapkan sebagai desa wisata, tentu perhatian pemerintah untuk bisa melestarikan budaya dan potensi yang ada di desa tersebut akan menjadi maksimal. Konsep pengembangan desa wisata cerdas berbasis budaya, itu rencananya kita pengembangan sumber daya manusianya melalui pelatihan dengan mengembangkan teknologi informasi. Kita sama-sama tahu bahwa era sekarang ini teknologi informasi sudah begitu cepat berkembang, sehingga pada saat kita mengembangkan satu desa wisata berbasis budaya, maka kita tidak boleh juga meninggalkan kemajuan teknologi yang sudah ada sekarang untuk kita tawarkan kepada masyarakat luas maupun orang-orang yang ingin datang berwisata ke desa wisata ini, agar mereka bisa menikmati apa yang kita tawarkan itu sesuai dengan perkembangan yang kita miliki. Nah, ini pemanfaatan teknologi digital untuk pengelolaan dan pelestarian budaya lokal tentu akan menjadi hal yang sangat penting, termasuk pengembangan infrastruktur dasar seperti akses fasilitas-fasilitas jaringan internet yang harus tersedia. Di Kabupaten Minahasa Utara, kita memiliki beberapa desa yang menjadi potensi untuk kita jadikan desa wisata cerdas berbasis budaya. Pertama, Desa Sawangan, kemudian ada Desa Lembean, Desa Maumbi, Desa Kaima, Desa Tumalungtung, Desa Batu, Desa Kuil. Desa Sawangan ini beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan penghargaan dalam ajang Trisakti Tourism Award, di mana Desa Sawangan menjadi salah satu desa yang menjadi favorit. Dan ini terpilih dari sekian banyak desa yang ada di Indonesia. Tentu membanggakan kita sebagai orang Minahasa Utara, orang Sulawesi Utara. Begitu juga Desa Tumalungtung tadi disampaikan oleh Pak Mas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi salah satu desa wisata yang masuk dalam 100 desa yang masuk dalam penilaian desa wisata yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian konsep pengembangan desa wisata cerdas berbasis kekayaan alam, tentunya kita akan mengembangkan sumber daya manusia dengan kelompok-kelompok yang memiliki kesadaran wisata atau kelompok-kelompok yang peduli dengan wisata yang ada di desanya. Pelatihan dan pemanfaatan teknologi digital juga tentunya tidak akan terlepas dari pengembangan desa wisata cerdas ini.
Juga pemanfaatan teknologi ini untuk memberikan informasi daya tarik wisata yang kita miliki kepada calon-calon wisatawan yang akan datang maupun fasilitas yang kita berikan untuk orang-orang yang sudah datang berkunjung ke desa wisata cerdas berbasis kekayaan alam ini. Kemudian kita juga tentunya mengembangkan penjualan dan pemasaran melalui digital, karena melalui digital ini bukan begitu banyak informasi yang akan kita bisa berikan dan bisa meluas sampai ke seluruh dunia bahkan di era sekarang ini. Beberapa desa yang kami identifikasi sebagai desa yang memiliki potensi sebagai desa wisata cerdas berbasis kekayaan alam. Pertama ada Desa Pulisan, Desa Marinsou, Desa Kalinaun, Desa Bahoy, Desa Budo, Lihunu, Desa Gangga, Desa Telawaan, dan Desa Tiwoho. Desa-desa ini adalah desa-desa yang sudah banyak sekali juga mendapatkan penghargaan sebagai desa wisata, yang juga pada beberapa waktu lalu di Trisakti Tourism Award juga mendapatkan penghargaan sebagai desa pariwisata favorit yang dipilih oleh begitu banyak pemirsa yang memilih desa-desa wisata yang ikut dalam ajang Trisakti Tourism Award tersebut. Roadmap pengembangan desa wisata cerdas seperti yang kita lihat bahwa pertama kita mengidentifikasi desa-desa mana yang akan kita jadikan desa wisata. Sekarang ini untuk di Kabupaten Minahasa Utara ada 43 desa wisata berkembang dan desa wisata rintisan. Kemudian setelah kita mengidentifikasi, kita melakukan pelatihan. Pelatihan ini merupakan pelatihan yang kita berikan untuk pemerintah desa, kelompok-kelompok masyarakat yang sadar wisata, kemudian masyarakat desa yang menerima manfaat dari pelatihan-pelatihan tersebut. Kemudian setelah kita melakukan pelatihan, kita melakukan pengembangan di mana fasilitas dasar, daya tarik, dan sarana usaha pariwisata tentu kita akan berikan di desa-desa wisata cerdas yang akan kita kembangkan. Setelah kita kembangkan, terakhir kita melakukan pendampingan. Nah, pendampingan ini tentunya kita akan libatkan dinas instansi terkait kita, dinas pariwisata, dinas sosial, pemerintah desa, dan tentunya dinas perindustrian, termasuk di dalamnya dinas perdagangan, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wamen, di mana beberapa waktu yang lalu Kementerian Perdagangan melakukan peletakan batu pertama, di mana akan dilakukan pembangunan fasilitas untuk UMKM dan penjualan souvenir yang ada di wilayah desa-desa di seputaran Likupang, tempat destinasi super prioritas. Kemudian unsur pengembangan desa wisata cerdas, kita tidak bisa sendiri, tetapi kita melakukan kombinasi antara pelatihan, masyarakat sadar wisata, dan fasilitas dasar yang harus dimiliki, sehingga kita bisa membentuk satu desa pariwisata. Di mana desa wisata ini kita akan lakukan pengelolaan, kemudian kita kembangkan agar bisa menjadi memiliki daya saing, karena kita sama-sama tahu bahwa pengembangan desa wisata ini bukan hanya ada di Likupang, tetapi juga hampir seluruh Indonesia sedang dikembangkan pengembangan desa-desa wisata. Setelah itu, alangkah baiknya kita lakukan sertifikasi, karena sertifikasi ini akan memberikan legitimasi terhadap desa-desa wisata yang sudah kita jadikan desa wisata. Kemudian desa wisata yang ada di Kabupaten Minahasa Utara itu kita bagi dalam beberapa kelompok. Pertama, desa wisata desa wisata rintisan di Minahasa Utara. Kita lihat ada sudah begitu banyak desa yang ada masuk dalam desa wisata rintisan. Kemudian ada juga desa wisata yang masuk dalam kategori desa wisata berkembang. Beberapa desa wisata berkembang yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, saya memberikan beberapa contoh desa. Ini salah satunya adalah desa Pulisan di Likupang Timur. Kita lihat desa Pulisan ini daya tarik utamanya adalah Pantai Pulisan. Kemudian ada tebing karang, ada goa, ada panorama perbukitan. Kemudian jenis usaha masyarakat yang kita kembangkan di sana ada kios kuliner dan transportasi perahu. Kementerian PUPR juga sudah memberikan bantuan berupa homestay yang ada di desa Pulisan ini, ada 70 homestay yang ada di sana. Kemudian desa wisata ini, desa Pulisan ini juga memiliki prestasi sebagai
juara 2 favorit desa wisata dalam lomba Trisakti Tourism Award beberapa waktu yang lalu. Kemudian ada juga Desa Marinso. Desa Marinso ini daya tarik utamanya adalah Pantai Pal yang sangat terkenal. Tentunya saya sangat yakin beberapa kita di antara sini juga sudah pernah berkunjung ke sana. Pantainya begitu indah, di mana jenis usaha masyarakat yang ada di sana ada kuliner dan fasilitas rekreasi air. Juga sudah memiliki homestay, ada 66 homestay yang ada di sana. Kemudian berikutnya adalah Desa Wineru. Desa Wineru ini memiliki daya tarik utama yaitu Pantai Surabaya. Kemudian jenis usahanya juga ada kios kuliner dan penyewaan perahu. Ada jumlah homestay yang ada di sana, ada 3 jumlah homestay yang sekarang ini ada di sana. Kemudian Desa Bahoy yang memiliki wisata mangrove. Kemudian ada karang untuk diving. Jenis usaha masyarakat di sana juga ada homestay dan pemandu wisata. Dan yang terakhir ada Desa Sawangan. Desa Sawangan ini adalah desa yang daya tarik utamanya adalah cagar budaya, di mana di sana ada waruga, kemudian ada juga arung jeram, kemudian goa Jepang, yang tentunya kita sama-sama tahu Desa Sawangan ini sudah banyak dikunjungi oleh wisatawan yang ingin mengetahui tentang budaya yang orang Minahasa yang ada di sana. Jenis homestay di sana ada, tetapi mungkin masih minim, masih ada 1 homestay yang kita siapkan di sana. Kemudian juga Desa Sawangan ini menjadi desa favorit juara 3 dalam Trisakti Tourism Award tahun 2021 kemarin. Kemudian ada Desa Talawaan. Jenis daya tarik utamanya adalah air terjun Tunan dan potensi agrowisata. Kemudian jenis usaha masyarakatnya di sana juga ada lokal kuliner, ada pemandu wisata lokal di sana, dan di sana belum memiliki homestay. Desa-desa yang memiliki potensi untuk ditetapkan menjadi desa wisata itu ada beberapa desa yang sudah kita identifikasi untuk bisa kita tetapkan sebagai desa wisata. Dan ini menunjukkan bahwa begitu besar potensi Kabupaten Minahasa Utara sebagai destinasi super prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah, di mana Likupang menjadi satu dari 5 destinasi super prioritas tersebut. Tetapi di samping itu kita memiliki desa-desa wisata yang bisa kita kembangkan untuk kita angkat menjadi desa-desa wisata yang bisa menjadi potensi yang bisa dikembangkan di Kabupaten Minahasa Utara. Demikian mungkin yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya sangat senang boleh menjadi pembicara dalam webinar ini. Tentunya saya berterima kasih sekali kepada Kerukunan Keluarga Kawanua yang sudah menginisiasi. Ini merupakan ajang bagi kita untuk bisa lebih memperkenalkan Likupang ke tengah-tengah masyarakat lebih luas, terutama orang Kawanua yang ada di diaspora, agar dorang lebih senang untuk berpikir pulang ke Minahasa Utara atau datang ke Sulawesi Utara untuk menyaksikan keindahan yang ada di Sulawesi Utara, khususnya yang ada di Kabupaten Minahasa Utara di Likupang. Terima kasih, Tuhan kiranya memberkati kita selalu. Saya kembalikan ke moderator, Pak Jerry. Baik, Pak Bupati, saya terpana mengikuti paparan Bapak tentang desa wisata cerdas. Dalam hati cuma 1 kata Pak yang muncul, ini Bupati cerdas ini. Jadi Bapak Ibu kita beri aplaus untuk Bupati cerdas dari Minahasa Utara, Pak Jo Neganda. Dan saya sangat optimis dengan kiprah dan gebrakan terobosan dari Pak Bupati, pasti Likupang akan makin maju. Dan juga, oh ya Pak, itu Kadis Kominfo Bapak dari Minut, Pak Theo Lumingkewas itu harus banyak dikasih kerjaan tuh Pak. Kebetulan sahabat saya Pak. Jadi saya bisa ngomong ini Pak. Supaya makin dipromosikan dan juga pelatihan-pelatihan teknologi informasi, teknologi digital, sehingga
43 desa wisata yang sudah ada di Minut itu semuanya well equipped secara digital. Oh, Pak, satu lagi laporan, Pak. Kampung saya Ya. Talawaan, Pak. Itu kampung papi Oh, saya, Pak. Saya orang Talawaan. Tetapi juga membantu Desa Lembean, Pak. Jadi tahun oh, 2016, Pak, Bapak Gubernur sudah setuju bahwa Lembean itu menjadi desa wisata berbasis kolintang. ya. Baik. Bapak Bupati mohon berkenan untuk tetap bersama kami karena di akhir atau selesai dua narasumber lagi akan ada tanya jawab dan mohon bersabar Pak bersama kami Bung supaya Jerry. nanti ya siap. Jadi mungkin saya mudah-mudahan nanti bisa bergabung lagi karena kebetulan akan ada acara yang sementara berlangsung. Kita cuma ambil waktu sebentar, kemudian ke sana lagi. Mudah-mudahan nanti saya balik lagi masih bisa menjawab beberapa pertanyaan mungkin mudah-mudahan ya. Baik. Kalau begitu Bapak punya waktu 4 menit Pak? Boleh ya? Ya. Oke, saya langsung buka ruang pertanyaan tapi singkat hanya 1 menit saja sebagai ini raise hand, ayo silakan mungkin ke mute semua ini Pak. Wait. Pak Yeri, itu ada pertanyaan dari Kawanua Tourism Society mungkin. Oh, boleh. Boleh membantu tolong baca Bu Lisa pertanyaannya untuk Pak Bupati. Ya. Oke, ini mengenai infrastruktur atau akses berapa jam ke Likupang dari Manado. Lalu kedua tentang SDM setara internasional untuk bahasa dan skill service, product knowledge, lalu mengenai budaya dan desa wisata bisa berkaca dengan daerah-daerah lain yang mungkin lebih bagus, lalu mengenai kuliner yang harus diangkat, promosi dan sales yang harus tercapai, target wisatawan asing, dan keenamnya sebaiknya jangan bilang Bali 2 karena orang harus nomor 1. Jadi saya bacakan pertanyaan dari Kawanua Tourism Society. Wow, banyak banget pertanyaannya. Pak Bupati, sebagian saja Pak. Silakan Pak Bupati. Baik. Terima kasih Bung Jerry, Mbak Lisa. Pertama-tama saya sangat senang karena ini antusiasme untuk bertanya ini membuat perhatian dari Kawanua terhadap kampung halamannya begitu luar biasa. Infrastruktur yang dibangun di Likupang oleh pemerintah pusat dan dukungan sepenuhnya yang luar biasa dari Pak Gubernur, Pak Olidono Kambe, Pak Wakil Gubernur, Pak Stephen Kando terhadap fasilitas infrastruktur dasar di Likupang sangat besar. Triliunan yang dialokasikan untuk membangun infrastruktur, baik jalan, kemudian air, dan fasilitas jaringan internet, fasilitas fiber optik, dan fasilitas-fasilitas lain yang ada di sana termasuk pelabuhan laut yang sedang disiapkan termasuk yang sudah jadi di Likupang. Ini begitu besar manfaatnya dan prospek ke depan yang dipikirkan oleh pemerintah tentunya membuat semua alokasi anggaran yang diberikan ke Likupang, ke Kabupaten Minahasa Utara diharapkan akan begitu menunjang program-program pengembangan pariwisata yang akan kita lakukan di sana. Kemudian mengenai jarak antara let's say kita bilang dari bandara ke Likupang saat ini memang kurang lebih antara 1,5 jam. 1 jam sampai 1,5 jam. Tetapi pemerintah sedang menyiapkan jalan alternatif yang sekarang dalam proses pembebasan lahan, di mana kita harapkan dari bandara itu sampai ke Likupang itu kurang lebih sekitar 40 menit, sekitar 30 sampai 40 menit. Sehingga apabila ada wisatawan yang datang melalui Bandara Samratulangi yang sekarang juga sudah dikembangkan kapasitasnya, fasilitas di bandara juga sudah makin bagus. Mudah-mudahan kalau pandemi ini sudah selesai akan ada penambahan alokasi anggaran untuk memperpanjang landasan bandara kita sehingga bisa di landing oleh pesawat yang lebih besar berbadan lebar seperti 777 misalnya, sehingga penerbangan dari luar negeri bisa direct ke Bandara Samratulangi. Ini akan memudahkan wisatawan dari Bandara Samratulangi
ke Likupang yang kira-kira hanya berjarak 30 sampai 40 menit saja. Nah, dan ini merupakan suatu kemudahan yang diberikan dan disiapkan oleh pemerintah dalam menunjang kawasan ekonomi khusus atau yang kita sebut dengan DPSP, Destinasi Pariwisata Super Prioritas Likupang. Nah, kemudian mengenai kesiapan sumber daya manusia yang ada di sana, pertama pemerintah provinsi dalam hal ini sedang menyiapkan satu sekolah pariwisata yang sementara sedang dibangun, di mana diharapkan ini akan memberikan dukungan penuh terhadap mempersiapkan sumber daya manusia di sektor pariwisata yang nantinya pada saat Likupang ini sudah mulai berkembang, kita tidak lagi menjadi orang asing atau hanya menjadi penonton, tetapi kita akan menjadi pelaku, kita akan menjadi bagian di dalam pengembangan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Minahasa Utara dan di Sulawesi Utara pada umumnya. Kemudian pengembangan sumber daya manusia mengenai kesiapan masyarakatnya. Beberapa program yang sudah kita lakukan termasuk pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, baik pelatihan-pelatihan untuk mempersiapkan mereka menjadi tour guide, kemudian menjadi pendamping pada saat diving, ya. Kita juga memberikan pelatihan bahasa. Minimal kita sekarang ini sedang melakukan pelatihan untuk bahasa Inggris dan pelatihan-pelatihan lain, termasuk pelatihan untuk UMKM, souvenir, pembuatan souvenir yang dilakukan di masyarakat untuk bisa nanti mempersiapkan diri pada saat Likupang ini sudah betul-betul siap dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan mancanegara. Kita menjadi bagian ikut serta di dalam pengembangan pariwisata Likupang yang sedang dipersiapkan itu. Mungkin kira-kira mudah-mudahan sudah ikut mengcover semua pertanyaan yang disampaikan oleh Bung Jerry tadi. Sudah tercover, Pak Bupati. Pak Bupati izin satu lagi, Pak. Dari Bapak Niko Kamu. Ini penulis buku Minahasa Wonderland. Pak Niko, are you there? Pak Niko ada? Silakan, Pak, 1 menit ya, Pak. Silakan, baik, Pak Jona. Tadinya mau ketemu Bapak di Jakarta dengan Pak Bartel, tapi belum. Oh iya. Pak. Kalau gitu satu pertanyaan saja. 2 tapi cepat ya. Bagaimana dengan shuttle bus dari Likupang ke Bitung, ke Manado, ke Tomohon, ke bandara? Nah, kedua, saya pernah melihat ada situs Megalitikum Tumaluntung. Ini kenapa waktu Bupati sebelum Bapak itu saya sudah sounding tidak ada perhatian, padahal itu kemungkinan ada rahasia besar di situ. Malah di pikiran saya kemungkinan di situ ada candi. Bagaimana, apakah Bapak sudah mengetahui tentang situs Megalitikum Tumaluntung? Itu ada batu bersusun, Pak. Terima kasih. Yang lain sih banyak, Pak, masukannya. Nanti mungkin kalau saya bisa dapat nomor HP Bapak, saya akan kasih banyak masukan. Terima kasih, Pak Jona. Ya. Silakan Pak Bupati. Baik. Langsung, Pak. Ya, terima kasih. Mengenai shuttle bus, sebagai destinasi super prioritas, Kementerian Perhubungan juga sudah merencanakan untuk membangun terminal tipe A di Likupang. Nah, kita harapkan terminal tipe A ini akan mengkoneksi mulai dari Manado, kemudian dia pergi ke Likupang, kemudian dia pergi ke Bitung. Nah, dari Bitung, baru dia mungkin balik lagi ke Manado. Untuk yang di seperti ke Tomohon, ke Tondano, saya yakin pasti di kemudian hari pasti akan ada pengembangan karena memang fasilitas untuk jalan ke sana kan kalau pakai bus dalam kapasitas besar, jalan ke Tomohon, ke Tondano itu kan masih berlikuk-likuk. Sehingga belum cukup ideal untuk dilewati bus-bus dengan ukuran besar. Tetapi pengembangan ya, Pak, nanti ya. Kawasan nanti apabila itu dikelola oleh Kementerian Perhubungan menjadi satu terminal tipe A, maka itu akan seperti shuttle, dia akan rutin berkeliling terus. Dia enggak tunggu sampai penuh dulu seperti seperti transportasi umum lainnya, tetapi dia akan berkeliling. Nah, karena Manado, Minut, Bitung ini akan menjadi satu kesatuan. Kita sama-sama tahu nanti mentor saya, Pak Wali Kota Bitung juga pasti akan menjelaskan betapa indahnya Lembe, dan kita sama-sama tahu di Manado juga ada Bunaken. Nah, dan ketiga daerah ini tentunya akan memberikan satu kesatuan tempat kunjungan wisata yang membuat wisatawan datang itu length of stay-nya akan lebih lama. Kalau mungkin dia datang ke
Likupang saja dia mungkin cuma 3 hari, 4 hari sudah selesai. Tetapi kalau dia ke Manado, ke Likupang, kemudian dia ke Bitung, nah mungkin dia bisa 2 minggu dia ada di Sulawesi Utara. Dan length of stay ini akan membuat spending dari wisatawan ini akan lebih besar. Nah, ini yang kita harapkan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian. Kemudian mengenai megalitikum di Tumaluntung, saya sudah pernah mendengar, kebetulan ada kelompok-kelompok pemerhati budaya yang sudah pernah menyampaikan itu, tetapi memang ini ada suatu proses yang panjang. Saya rasa mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan masukan-masukan dan mendapatkan peluang-peluang penelitian lebih lanjut tentang itu, dan mudah-mudahan Pak Niko mungkin kalau memiliki informasi dan memiliki kajian-kajian tentang itu mungkin bisa berdiskusi dengan kami. Saya rasa mungkin itu boleh yang kami sampaikan. Pak, tambahkan sedikit aja, Pak. Dua detik, Pak. Pak Niko, mohon izin. Ya. Kita sudah sangat terlambat. Ini sudah molor 30 menit. Jadi saya ingin menghormati mentornya Pak Bupati Minahasa Utara, mentornya Pak Jone Ganda, yaitu Bapak Maurits. Wali Kota Bitung, Insinyur Maurits Mantiri MM. Dengan segala hormat, kita akan lanjut ya Pak Bupati Minut. Kita akan ke Bitung sebagai daerah penyangga dan pendukung utama. Karena Pak Jone izin saya memperkenalkan diri, belum perkenalkan diri dari tadi. Saya adalah Ketua Umum Duta Wisata Sulawesi Utara yang sudah mempromosikan pariwisata Sulawesi Utara sejak tahun 2015. Kami sudah 2 kali membawa rombongan dari Dinas Pariwisata Sulawesi Utara ke pameran pariwisata terbesar di dunia di ITB Berlin. Dan dari awal kita sudah gaungkan bahwa Likupang itu tidak boleh berdiri sendiri, harus ditopang oleh kabupaten kota di sekitarnya. Dan salah satu penopang untuk Likupang adalah Bitung. Jadi mohon izin kita beralih ke Bapak Wali Kota Bitung, Insinyur Maurits Mantiri, Master of Management, MM. Kepada Bapak Wali Kota kami persilahkan Pak Maurits. Ya. Yang kami hormati tentu saja yang hadir pada kesempatan ini, Bu Ketua Umum DPP Kerukunan Keluarga Kawanua, Ibu Angelika Tengger, teman kami tapi sudah keluar dia, Pak Bupati Minahasa Utara. Masih ada. Sekaligus izin makanya. Oh iya. Siap, mentor. Jadi kami berdua seringkali memang dengan Pak Jone ini berdiskusi khusus kemajuan antara Bitung dan Minut. Kalau satu garis gampang baca cerita. Tapi kalau beda, saya lebih banyak belajar ke Pak Maurits. Dia juga lebih hebat. Dan karena itu banyak program-program kami bersama. Contoh isolasi terapung bersama Bitung dan Minut, penanganan COVID bersama. Ya itu yang kemudian tadi kita juga nanti ada jalan sambung dari Bitung tembus Minut, jalan belakang supaya ada jalan alternatif. Jadi Pak Jone ini termasuk orang hebat, donatur juga dia, murah kasih hati dan dompetnya. Yang kami hormati juga Akademisi Unsrat, Pak Profesor Dr. Insinyur Rene Kepal, DAE. Panitia pelaksana juga webinar, Ketua Bapak Jeffrey Rantung, dan Ibu Lana Togas, yang kami hormati. Moderator yang hebat ini, Pak Yeri Tawaluyan, hebat ya, orangnya cukup cerdas dan banyak memberi masukan. Kemudian juga Pak Henry Kacili juga ternyata ada, Pak Henry, mantap Pak Henry. Kadis Pariwisata Daerah Sulut, serta saudara-saudara, tua-tua, om-om, tante-tante, kawanua, torang basudara yang hadir dalam webinar ini, yang kemudian akan tentu saja kami sebenarnya lebih banyak ingin mendengar apa usulan dari Bapak Ibu masing-masing terhadap Kota Bitung, tapi sekilas sedikit kami ceritakan tentang Bitung. Memang kalau dengar dari apa yang dipaparkan Pak Jone tadi dan kemudian para menteri, ini memang kami sebenarnya Kota Bitung cemburu Pak Minahasa Utara. Kenapa dorang jadi super prioritas? Tapi memang karena kita dibagi-bagi oleh Pak Gubernur untuk Kota Bitung karena PDRB kita lebih banyak kontributornya dari sisi transportasi dan perhubungan. Dari sektor pariwisata kita memang masih kecil,
Karena itu Pak Gubernur membagi wilayah dalam rangka memudahkan kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Dan karena itu kami lebih banyak sebenarnya dikonsentrasikan untuk industri, sebagai kota industri. Oleh karena itu lebih banyak konsentrasi bobot kami bicara tentang bagaimana peningkatan relaksasi industri di Kota Bitung di tengah pandemi COVID-19 ini. Sehingga ketika kami sering ribut rame dengan Kementerian Perikanan, tentu Pak Jono lagi asik dengan berselancar dengan Menteri Pariwisata. Karena itulah kemudian di pariwisata kita ini, memang Pak Jono ini landscape kita, pariwisata kita ini lengkap di Bitung. Kita ini ada gunung, ada lautnya. Apalagi Selat Lembe ini kalau kita ingat sejarah dan ceritanya, bahwa kemudian ini ada banyak sekali yang namanya spesies-spesies baru yang ditemukan oleh LIPI, yang ada berkedudukan di Bitung, ada new record namanya. Kalau new record itu hewan spesies itu yang di laut ini yang sudah ada di daerah lain, tapi ditemukan juga di daerah kita. Kalau yang disebut dengan new spesies, itu benar-benar baru ditemukan di kita. Di sini kita baru di report oleh LIPI, itu ada sekitar 12 new species dan kemudian yang endemik. Endemik memang cuma ciri khas yang ada di Kota Bitung saat ini. Karena itulah kemudian kepada kita sekalian perlu dipahami bahwa kalau kita ingin membangun pariwisata Sulawesi Utara ini dengan Likupang sebagai super prioritasnya dan kemudian itu menjadi alat pemacu untuk perekonomian dari sisi kontribusi perekonomian dari sisi pariwisata, ya kami akan tetap menopang. Karena itu yang perlu kita ingat baik-baik bahwa di kita ini sementara mempersiapkan terutama memang menyangkut infrastruktur digitalnya dulu. Karena kami sudah declare tentang sebagai kota digital. Jadi dengan 1000 titik wifi yang ada di masing-masing RT dan titik wifi ini akan menjadi pusat pembelajaran dari masyarakat kita yang notabene ya rata-rata tingkat pendidikan kita yang perlu kita ketahui dan ini juga hampir seluruh Indonesia. SMP karena lama harapan sekolah kita 12 tahun, ternyata di data statistik kita cuma 9 tahun. Itu sama identik dengan bahwa masih SMP. Nah, oleh karena itulah kemudian menjadi tanggung jawab kami bagaimana mempercepat proses secara massal. Karena kalau dikembalikan kepada sekolah formal, tentu saja ini membutuhkan waktu yang lama. Di era digital ini kita banyak solusinya yang bisa ditemukan dengan pembelajaran massal melalui mekanisme pembelajaran secara digital juga. Oleh karena itu kami sudah memulai dengan pembelajaran secara digital melalui pendidikan bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Diharapkan para ibu-ibu atau orang-orang yang duduk di balai-balai di lokasi-lokasi di RT ini kemungkinan besar mereka akan meningkatkan pengetahuan mereka dari metode itu. Bisa dilihat di search di YouTube. Kami memakai platformnya YouTube maupun medsos untuk Sepakat Kelas namanya. Produksi dari anak-anak Bitung, anak-anak milenial Kota Bitung. Kemudian daripada itu juga kami membangun yang 1000 titik wifi, syukur mulai hari ini di Pulau Lembe, di daerah yang dulunya black spot, sudah sekarang mulai bisa ada akses internet. Contoh di Lirang, yang kalau kita pernah tahu di ujung dari Pulau Lembe itu ada Lirang. Dan karena itulah kemudian kami ketika sumber daya manusia kita ini cukup, baru kami masuk dengan pelatihan pendidikan pengetahuan sehubungan dengan UMKM. Nah UMKM ini kami sudah ada data digital juga, 600 orang, 600 UMKM dengan berbagai produk-produk mereka yang sudah kami katakan langsung bisa diekspor ataupun bisa dijual lokal dan ada beberapa supermarket sudah mengambil produk-produk kami yang paling populer sekarang ini yakni abon cakalang, yang kedua adalah amplang Bitung produksi. Amplang Bitung ini lebih enak dari amplang-amplang daerah lain karena amplang Bitung ini asli dari produk yang namanya ikan tuna dan terasa benar ikannya. Renyahnya juga mantap, karena itulah kemudian ini bisa menjadi selain sashimi, selain juga produk ikan kaleng ataupun produk-produk yang namanya turunan dari warga Jepang yang kemudian sudah banyak diproduksi juga di Kota Bitung ini. Next. Ini karakteristik Kota Bitung ya, Kota Bitung sangat unik karena merupakan daerah dengan status kota, namun landscape-nya lengkap, ada gunung, ada hutan dan laut. Kita lengkap di sini. Dan kemudian di laut kita ini di Selat Lembe yang panjangnya 22 km ini, kita ini terisi, kita dikenalkan sebagai mark dive terbaik di dunia. Ada 15 resort yang kemudian mengelola ini. Hingga hari ini mereka masih beroperasi, walaupun memang jumlah peminatnya masih berkurang karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi sesungguhnya di dalam laut kita ini banyak rahasia-rahasia yang menjadi harapan dari para peneliti-peneliti dunia.
Oleh karena itu ketika kami berdiskusi dengan LIPI kemarin dan mereka sangat menyayangkan ada paket bantuan dari World Bank kepada mereka dalam bentuk education tourism ini, tetapi kemudian batal. Karena waktu itu katanya Bappenas tidak menopang. Itu menurut penjelasan dari LIPI. Padahal mereka mampu kemudian menjadi materi ini untuk dikenal di dunia bahwa Bitung bisa dijadikan para peneliti-peneliti bisa datang dan mangkalnya di Kota Bitung ini dalam rangka pengembangan, dan itu otomatis Bitung sebagai kota yang indah dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Infrastruktur penunjang kita sudah punya terminal sebenarnya. Terminal tipe A yang nanti seperti Pak Jone bilang tadi, kalau Pak Jone jadi di sana dan katanya sudah ada hubungan dengan Dirjen Perhubungan Darat, dia juga akan membangun sebagai penopang. Tapi untuk Manado dan Bitung sekarang sudah tersedia. Apalagi perkiraan bulan Oktober ini akses jalan tol kita sudah sampai dari Manado, tiba sampai di Pelabuhan Bitung dengan exit juga ada di daerah Sagrat situ. Sebagai kota pariwisata, saat ini Bitung tengah meningkatkan penerapan pariwisata normal baru yang meliputi peningkatan standarisasi amenitas, aksesibilitas, dan akomodasi 3, serta implementasi CHSE. Lanjut, next. Ini akses kita yang memang sampai saat ini teman-teman yang bergerak dalam bidang digital sementara mempersiapkan mapping untuk paket wisata kita. Jadi where to go-nya itu ketika ada turis dari Amerika ingin ke Bitung, paling tidak dia bisa mengetahui. Dengan cukup mengklik Kota Bitung, dia mengetahui dari mana saja, dan dengan angka yang pasti dia bisa tahu berapa jumlah biaya yang harus dia keluarkan untuk tiba di Kota Bitung dengan aplikasi yang sudah sementara kami persiapkan. Ada juga yang ikut di sini namanya Pak Stendi Karo. Mereka sementara membantu untuk membuat paket wisata menuju Kota Bitung. Dengan otomatis maka segala sesuatu sangat terbuka dan kami menawarkan yang namanya pariwisata yang bermutu, berkualitas tapi dengan biaya yang murah. Next. Ini pertumbuhan pariwisata kita, ya sudah tahu semua tentang pariwisata dan yang implikasinya. Next. Ini kampung wisata Pintu Kota Kecil yang sudah pernah kami laporkan sebelumnya, dan kemudian sudah pernah juga kami tawarkan. Sudah ada 2 lokasi di tempat ini yang ada homestay, dan mereka sudah tercatat di booking.com. Sudah kami mengecek, ternyata yang namanya homestay Grace itu sudah bisa dicatat di booking.com, dan sudah pernah sebelum COVID sudah pernah menerima turis dari Amerika menginap selama 2 minggu, panjang sekali dia nginap dengan harga yang hanya 250.000 per malam. Dan ternyata warga di kampung di Pintu Kota Kecil ini sudah bisa membuat paket wisata, dan kami sudah memeriksanya, dan kemudian sehingga 1 kali 24 jam dia bisa menservis turisnya itu dengan cukup baik. Lanjut, next. Ini contoh Pintu Kota Kecil yang membutuhkan bantuan perlengkapan dalam rangka menunjang objek wisatanya. Ya, kami sementara memang konsentrasi untuk perbaikan objek wisata agar yang namanya stakeholder wisata itu benar-benar terpenuhi di satu objek wisata yang akan kami perbaiki. Lanjut. Ya, sudah atraksi alam sudah banyak kita yang terbentuk ini, dan atraksi buatan juga sudah ada, termasuk atraksi budaya sudah cukup masuk dalam paket-paket wisata yang notabene sudah mulai di training oleh para teman-teman yang terlibat dalam rangka membantu kami. Next. Nah, ini contoh-contoh yang di daerah desa wisata yang berhasil. Contoh ini di Pintu Kota Kecil ini, produk-produk tradisional yang mereka miliki ini, ya ternyata sudah cukup. Teh celupnya dia, teh celup dari daun kelor. Dia bisa bikin juga juku lawak yang sudah wine pala juga sudah, dan mereka punya Mas Amper, grup Mas Amper, dan ini homestay, salah satu contoh homestay yang notabene di daerah Pintu Kota Kecil ini ada 100 kepala keluarga. Semua yang kami inventarisasi bersedia untuk merubah rumah mereka menjadi homestay. Dan ini oleh karena itu kami sudah, kalau tidak COVID, kami sudah berangkat ke Banyuwangi, mau belajar di Banyuwangi yang terkenal itu bagaimana mereka membangun desa wisata. Oleh karena itu kami juga membutuhkan peserta di webinar ini memberikan masukan kepada kami agar kami lebih cepat masuk kepada wilayah perbaikan kualitas objek wisata lebih baik lagi. Next. Next, ini yang tadi. Ya, yang ini contoh-contoh produk, dan kemudian homestay yang juga dibuat di
batu putih. Ini yang batu putih, tadi pintu kota kecil yang kami tawarkan, dan ini batu putih. Ya, di sana ada nugget. Amplangnya, amplang yang terkenal itu sekarang yang banyak juga diminati oleh orang-orang yang datang, itu amplang ikan tuna. Produksi dari batu putih. Nuggetnya juga enak sekali. Lanjut. Nah, ini semua produk UMKM kami sudah taruh di depan kantor wali kota. Di lobi kantor wali kota kita punya UMKM and Tourism Corner. Di sini semua produk-produk dari hasil dari yang dijual, yang diproduksi oleh desa-desa wisata, kami langsung bisa buka di UMKM dan Tourism Corner ini. Ini di lobi kantor wali kota. Next. Ini semua bagian daripada analisa, saya pikir ini semua kita sudah ikuti tadi dari kementerian. Lanjut, next. Ini juga kampung wisata, pembentukan kelompok sadar wisata. Ini basisnya dalam rangka mencapai apa yang kami harapkan. Dan ini sudah sementara dikerjakan. Lanjut, next. Nah, ini pengembangan virtual tour. Kami sudah 360 video itu sudah akan kami persiapkan. Ini metode-metode kami melalui Instagram, melalui medsos, kami masuk semua dalam rangka memperkenalkan produk-produk atau objek-objek wisata yang ada di Kota Bitung yang menurut hemat kami perlu didekatkan dengan pendekatan digital juga. Next. Terima kasih banyak atas segala hal yang kemudian diberikan kepada kami untuk menyampaikan dalam webinar ini. Kiranya kami dapat diberi masukan oleh semua pihak agar kami bisa mencapai yang namanya objek wisata atau tujuan wisata yang berkualitas dengan biaya yang sangat optimal atau biaya murah, supaya kita bisa lebih cepat dapat tamunya daripada kita pasang tarif yang terlalu tinggi tapi pada akhirnya tidak bisa. Kami tetap memakai metode konsep sedikit kali banyak. Demikian Pak Jerry Tawalian, terima kasih banyak. Siap Pak Wali. Mohon izin Pak Wali, apakah Pak Wali masih punya waktu untuk menunggu di akhir atau langsung ke pertanyaan untuk Bapak? Boleh, boleh. Pertanyaan, Jo. Langsung ke pertanyaan, Jo, Pak ya. Oke, ya. Baik. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun masukan untuk Pak Wali demi kemajuan pariwisata Kota Bitung. Silahkan. Beberapa teman bisa bantu saya, teman admin. Mungkin kalau ada pertanyaan yang sudah di chat. Nah ini Pak, Bitung Kota Digital, bagaimana caranya untuk memastikan kesuksesan Bitung sebagai kota digital? Ya. Ya, sekarang memang kami lagi membangun basis. Jadi kalau kita bicara tentang digitalisasi, dua hal yang paling pokok, data dan sumber daya manusia. Banyak platform-platform aplikasi yang kita kenal baik nasional maupun internasional, kelemahannya ada pada update informasi. Oleh karena itu kami sementara melakukan perekrutan, pendidikan, pelatihan, khusus kepada mereka yang akan nanti tongkrongin di aplikasi yang kemudian kami buat. Untuk sementara basis data mikro kita atau yang biasa kita sebut dengan big data mikro untuk profiling jumlah penduduk dan semua aspek yang terkait dalam satu kota ini sudah kami selesai, sudah hampir mendekati selesai. Dari 226.000 penduduk Kota Bitung sudah kami selesai data, sudah sekitar 120.000 jumlah penduduk kita. Otomatis kami akan main dengan namanya big data mikro, memudahkan kita mengetahui semua aspek yang terkait secara terintegrasi yang ada di Kota Bitung ini. Dan platform Bitung Portal ini sementara kami selesaikan juga, termasuk dengan yang namanya 1000 titik wifi tadi. Kami benar-benar serius dengan 1000 titik wifi itu, dan kemudian mampu dan kemudian fasilitas-fasilitas penunjang lain. Kalau untuk smart city, kami sudah bangun kerjasama dengan Jasmita, dan kemungkinan besar akses layanan 112 itu kami akan mulai bisa beroperasi. Baik, terima kasih Pak Wali. Izin satu lagi, ada tanggapan dan pertanyaan dari Rektor IBM ASMI, Dr. Freddy Rumambi kepada Pak Wali. Pak Rektor, dipersilakan Pak. Oke, terima kasih Pak Moderator yang luar biasa. Yang saya hormati Bapak Wali Kota, luar biasa Pak Wali. Saya perkenalkan Dr. Freddy Rumambi, Rektor IBM ASMI Jakarta. Nah, saya mungkin
berbicara sedikit mungkin mengenai pengembangan sumber daya manusia, Bapak. Bapak mungkin tahu bahwa IBM ASMI juga bersama-sama dengan Ketua Yayasan Ibu Angelika Tengker, di sana ada Ami Bitung, Bapak. Nah, ya, ada. Lahirnya Kota Bitung juga karena adanya universitas, Pak. Betul, Bapak. Jadi, nah, berkaitan juga dengan Kota Bitung sebagai kota pelabuhan, sangat diperlukan adalah sumber-sumber daya bidang kelautan yang mumpuni. Nah, untuk itu memang kami juga sudah beberapa kali menjajaki untuk pengembangan bahkan sampai ke level universitas maritim. Nah, mohon ke depan bersama-sama mungkin dengan Bapak Wali Kota yang luar biasa ini bisa bersama-sama, Pak, dengan kita yang juga sudah mungkin lahannya sudah ada, pengalaman sudah ada untuk mengembangkan universitas maritim atau pengembangan Ami Bitung yang juga bisa di dalamnya dengan wisata ada pengembangan wisata maritim di sana. Saya kira dari kami, Pak, mohon nanti ke depan mungkin. Pak, saya sudah ikuti kemarin Ibu Angelika sudah pernah bertemu membahas tentang itu dengan Pak Muskita. Nah, Pak Muskita juga yang terlibat di pengembangan desa wisata, tapi melalui jaringan PGI di desa Pintu Kota Kecil itu. Makanya lahirlah produk-produk yang tadi itu dengan Pak Muskita itu. Oleh karena itu kami percaya pasti kami tinggal menunggu apa saja yang perlu kami bantu dalam rangka mempercepat proses lahirnya Universitas Maritim tersebut, Pak. Terima kasih, Pak Wali. Baik, Pak Rektor, saya kira pertanyaannya sudah terjawab. Pak Wali, mohon izin satu lagi. Dari Ketua Asosiasi Desa Wisata Sulawesi Utara, Bapak Christian. Pak Christian, silakan, Pak. Mudah-mudahan masih ada beliaunya. Oke, kalau begitu saya bacakan dari forum chat dari Atwin Lonto. Seingat saya Bitung terkenal dengan kota ikan. Akan semakin baik bila wisata ikan dapat dimunculkan juga sebagai salah satu unggulan wisata sebagai contohnya pengembangan tempat pelelangan ikan. Wah, ini kayaknya dia pertanyaannya supaya Bitung seperti Seattle, Pak. Ini Seattle di Amerika tuh. Ada pasar ikan yang paling terkenal. Pak Wali, silakan, Pak. Ya, makasih. Baru-baru kita ada buat festival tuna, Pak. Secara online dengan Pak Menteri. Wow. Dan itu ternyata mampu menarik minat untuk menonton. Kita ada festival tuna. Memang ini biasa kita lakukan setiap bulan Agustus atau di awal September. Tapi rencananya kami akan buat setiap 3 bulan. Nah, festival tuna ini salah satunya adalah cara memotong sashimi, potong tuna dengan metode dan prosesnya dan menikmatinya. Transaksi satu hari itu bisa 8 juta. Karena kami langsung connect dengan penjualan online dari Ojek dan Gojek yang ada di tingkat lokal. Oleh karena itu, nanti kalau kita ada festival tuna, akan jauh-jauh hari kita kirim Pak Yeri Tawaluyan bisa di-share ke teman-teman, agar bisa mengikuti juga festival tuna kami ini. Dalam waktu dekat kita ada festival Yora, Pak. Ya, wow, di itu siap. Aspek. Secara virtual juga, Pak. Siap. Dan kemarin sudah kami pernah uji coba, ternyata itu sampai dari Amerika Serikat juga dia datang nonton. Wow. Nah, itu jadi kita sudah ada 2 kegiatan juga ini. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat juga yang kami review 360 juga bisa kami perlihatkan sehingga semua orang yang bisa ingin lihat Kota Bitung dari segala dimensi bisa dapat lihat dengan mudah dari mana saja. Baik, Pak Wali, terima kasih banyak, Pak. Ini Bitung dapat dipromosikan sebagai Terima kasih, Pak Wali. Luar biasa, Pak. Ini Bitung dapat dipromosikan the best smart city nih untuk Sulawesi Utara nih. Dengan virtual 360 degree itu cakep banget, Pak. Siap.
saya kira sudah cukup untuk Pak Wali, kita sudah dapat banyak masukan. Tinggal nanti ada follow up Pak, mohon izin dari kerukunan keluarga Kawanua mungkin akan ada follow up untuk membantu pengembangan Pak pariwisata. Jerry, Iya Pak Pak. Jerry, Siapa ini kan Pak? kemarin kalau saya baca-baca sejarahnya Vanuatu, ini cerita Vanuatu desa kecil kan? Iya. Nggak tahu kan? Iya Dia Pak. itu cuma gara-gara datangnya Queen Mary yang jumlah turis datang 2.500, akhirnya kemudian dia melonjak. Nah, kita ini sementara mencari link cruise-nya. Kalau ada yang bisa dulu Bitung ini sudah pernah 2 kali, cuman karena kita secara Sulawesi Utara ini tidak siap dengan atraksi dan kemudian manajemen menerima tamu turis dari atas kapal ini yang kemudian paling tidak menarik mungkin para LO untuk cruise ini. Oleh karena itu bagi kita sekalian yang mempunyai akses, yang mempunyai pengetahuan penanganan dan manajemen kapal cruise ini, kami sangat berharap kemudian bagaimana menopang kami. Karena kalau lihat sejarah Vanuatu itu yang kemudian jadi daerah tujuan wisata kapal cruise ini, itu setiap kali kalau kapal Queen Mary datang itu 2.500 Pak. Dan betapa mereka bisa spending money di daerah setiap kali mereka berkunjung. Dan dia bisa lebih panjang dan bisa berakhir di Bitung ini karena kita pelabuhan alam. Kedua, kita sumber air, mata airnya cukup berkualitas. Apalagi ini ada Pak Roni, saya lihat ada Pak Roni Lumempau, dia lagi mempersiapkan untuk sumber mata air dengan kualitas air minum yang sangat terstandarkan menurut dia. Tapi mudah-mudahan MOU ini kita dipercepat Pak Roni untuk dieksekusi. Jadi dengan demikian ada juga Mner Ino yang sudah MOU UPH dengan Kota Bitung. Ya, Mner Ino saya lihat dia ada dia. Mana dia nih, Ignatius ini. Mner Ino, lahirkan kau, di mana engkau? Dia sudah MOU UPH dengan kami Kota Bitung. Khusus juga apalagi di pariwisata. Tolonglah kami untuk mempersiapkan konsep dalam rangka percepatan kita agar track kita dalam rangka mencapai tujuan menjadi pusat objek wisata pendukung daripada Likupang ini benar-benar dapat berwujud. Karena kita tidak mungkin menyelesaikan itu sekejap mata. Ya? Harus kita bertahap, tetapi perbaikan yang lagi kami sasar ini sebenarnya perbaikan objek wisata yang merupakan standar objek wisata. Karena selalu kita bilang banyak objek wisata tapi masih perawan Pak. Belum ada pengolahannya. Nah ini yang kita lagi butuh bantuan dari pemerintah pusat dengan kemampuan mereka yang kiranya mampu membantu kita objek-objek wisata kita yang sudah cukup banyak ini, tapi masih perawan, belum diolah. Nah ini yang kami harapkan seperti Tugu Trikora yang terkenal itu, wilayah spot dive kita yang 96 titik itu, kemudian Batu Angus yang menarik itu ada kolam renang alam di sana. Tidak, bukan kolam renang biasa Pak, kolam renang alam Pak, bahwa bisa berenang di panjangnya 1 kilometer dengan kedalaman 10, di bawahnya sangat menarik Pak. Bukan kami mau tunjukkan mau kalahkan Likupang, tapi kami lengkap Pak. Kalau dengan objek wisata kami punya hutan lindung yang notabene menjadi objek wisata yang sangat menarik dan unik. Kami punya alam bawah laut yang bagus Pak, yang namanya Mark Dive terkenal di dunia, ya kan? Mark Dive tahu. Dan karena itu kami tinggal sebenarnya polesan terhadap objek wisata. Nah ini karena di tengah pandemi ini kita kekurangan anggaran. Kita butuh teman-teman yang di luar sana dalam webinar ini cari jalan keluar. Kiranya kami dapat dibantu dalam rangka untuk mempersiapkan agar kota kita ini bisa menjadi penunjang yang baik, penopang yang baik, pendukung yang baik bagi Likupang yang super prioritas itu. Siap Pak Wali. Terima kasih banyak Pak pemaparannya dan tentu kita semua akan berjibaku ini Pak untuk membantu Bitung dan Likupang untuk pariwisatanya makin maju dan bahkan mohon izin kami akan membuat semacam kajian ilmiah bagaimana percepatan peningkatan potensi pariwisata baik untuk Bitung maupun untuk Likupang.